Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dengan anggota Ahmad Taufik Reza Kusuma, Sevia Nur Hanifah, dan Wilda Desrianingrum. Kami di sini membahas materi tentang akhlak. Pengertian akhlak. Akhlak secara bahasa ialah berasal dari bahasa Arab, jamak dari khuluqun, yang menurut bahasa berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Kata ini mengandung segi-segi persesuaian dengan perkataan khalqun yang berarti kejadian, yang juga erat hubungannya dengan kholik yang berarti pencipta, dan pula dengan makhlukun yang berarti yang diciptakan. Secara peristilahan, akhlak bisa diartikan dari berbagai perspektif sesuai dengan para ahli tasawuf, diantaranya Ibnu Maskawi memberikan definisi sebagai berikut: halan lin nafsi daiyatun ha'ila af'aliha min khairi fikrin waruwiyah. Artinya, keadaan jiwa seseorang yang mendorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Imam Al-Ghazali memberikan definisi akhlak sebagai berikut: al-khuluqu ibaratun an hayatin min nafsi rasihatin anha tasdurul af'alu bisuhulati wa yusrin min khairi hajatin ila fikrin waruwiyah. Artinya, akhlak ialah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa, yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah, dengan tidak memerlukan pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Prof. Dr. Ahmad Amin memberikan definisi bahwa yang disebut akhlak akhlatul irodah atau kehendak yang dibiasakan. Definisi ini terdapat dalam suatu tulisan yang berbunyi Marofa ba'duhum khuluqobi annahu adatul irodatiya mi annal irodata iza tadat say'an fa'adatu hahiyal musamma tubil khuluq. Artinya, sementara orang membuat definisi akhlak bahwa yang disebut akhlak ialah kehendak yang dibiasakan. Artinya bahwa kehendak itu bila membiasakan sesuatu, maka kebiasaan itu dinamakan akhlak. Ciri-ciri akhlak Islami. Dr. Andes Sahilun An-Natsir menyebutkan bahwa akhlak Islam berkisar pada pertama, tujuan hidup setiap muslim ialah menghambakan dirinya kepada Allah untuk mencapai keridhaannya, hidup sejahtera lahir dan batin dalam kehidupan masa kini maupun masa yang akan datang. Kemudian dengan keyakinannya terhadap kebenaran wahyu Allah dan sunnah Rasulnya, membawa konsekuensi logis sebagai standar dan pedoman utama bagi setiap akhlak seorang muslim. Ia memberi sanksi terhadap akhlak dalam kecintaannya dan kekuatannya kepada Allah tanpa perasaan adanya tekanan-tekanan dari luar. Selanjutnya, keyakinannya akan hari kemudian atau pembalasan mendorong manusia berbuat baik dan berusaha menjadi manusia sebaik mungkin dengan segala pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajaran akhlak Islam meliputi segala segi kehidupan manusia berdasarkan asas kebaikan dan bebas dari segala kejahatan. Islam tidak hanya mengajarkan tetapi menegakkannya dengan janji dan sanksi ilahi yang maha adil. Tuntutan moral sesuai dengan bisikan hati nurani yang menuntut kodratnya cenderung kepada kebaikan dan membenci keburukan. Pembagian akhlak secara garis besar dikenal dengan dua jenis akhlak, yaitu akhlak al-karimah atau akhlak terpuji, akhlak yang baik dan benar menurut syariat Islam, dan akhlak al-mazmumah atau akhlak tercela dan tidak benar menurut syariat Islam. Macam-macam akhlak. A. Akhlak kepada Allah.
Antara lain, beribadah kepada Allah yaitu melaksanakan perintah Allah untuk menyembahnya, berzikir kepada Allah yaitu mengingat Allah dengan berbagai kondisi apapun, dapat diucap dengan mulut maupun dalam hati. Berdoa kepada Allah yaitu memohon dan meminta kepada Allah. Tawakal yaitu berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Dan tawadu yaitu harus rendah hati di hadapan Allah. B. Akhlak kepada diri sendiri. Antara lain sabar, yaitu sabar ketika mendapat musibah. Lalu bersyukur, yaitu kita harus selalu bersyukur atas kenikmatan yang diberikan oleh Allah terhadap kita. Terakhir tawadu, yaitu selalu rendah hati dan selalu menghargai siapa saja, seperti orang tua, muda, kaya atau miskin. C. Akhlak kepada keluarga. Akhlak kepada keluarga ialah harus membagi kasih sayang kepada anggota keluarga. Dalam bentuk komunikasi yang dasarnya rasa kasih sayang yang tulus akan dirasakan oleh seluruh anggota keluarga. Dari komunikasi semacam ini akan membentuk keharmonisan di dalam keluarga. Serta, rumah bukan hanya tempat menginap tapi juga bisa menjadi tempat yang nyaman dan menjadi surga bagi penghuninya. D. Akhlak kepada sesama manusia. 1. Akhlak terpuji atau mahmudah. A. Husnuzon. Hukum kepada Allah dan Rasulnya wajib. Wujud husnuzon kepada Allah dan Rasulnya antara lain 1. Meyakini dengan sepenuh hati bahwa semua perintah Allah dan Rasulnya adalah untuk kebaikan manusia. 2. Meyakini dengan sepenuh hati bahwa semua larangan agama pasti berakibat buruk. 3. Hukum husnuzon kepada manusia mubah atau jais atau boleh dilakukan. Husnuzon kepada sesama manusia berarti menaruh kepercayaan bahwa dia telah berbuat suatu kebaikan. Husnuzon berdampak positif baik bagi pelakunya sendiri maupun orang lain. B. Tawaduk. Tawaduk berarti rendah hati. Orang yang tawaduk berarti orang yang merendahkan diri dalam pergaulan. C. Tasamu. Artinya sikap tegang rasa, saling menghormati dan menghargai sesama manusia. C. Ta'awun. Ta'awun berarti tolong menolong, gotong royong, bantu membantu dengan sesama manusia. 1. Akhlak tercela atau mazmumah. A. Hasad. Artinya iri hati, dengki. Iri berarti merasa kurang senang atau cemburu melihat orang lain beruntung. B. Dendam. Dendam yaitu keinginan keras yang terkandung dalam hati untuk membalas kejahatan. C. Ghibah dan fitnah. Membicarakan kejelekan orang lain dengan tujuan untuk menjatuhkan nama baiknya. D. Namimah. Adu domba atau namimah, yakni menceritakan sikap atau perbuatan seorang yang belum tentu benar kepada orang lain dengan maksud terjadi perselisihan antara keduanya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.